Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya kesehatan dan juga keimanan, keislaman yang mana masih terus bisa kita rasakan sampai detik ini, dan yang mana senantiasa kita harapkan kita meninggal di atasnya, di atas keimanan dan juga keislaman yang benar. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, serta jamaah yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tentang adab, dan ini adalah pembahasan terakhir mengenai adab. Pembahasan terakhir mengenai adab, dan kita sudah membahas beberapa hal adab seorang muslim yang sudah seharusnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan hadis yang terakhir ini dibawakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, yaitu sebuah hadis tentang wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai adab. Sebuah hadis yang berisi tentang wasiat, atau di antara wasiat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan kepada umatnya. Jadi wasiat Nabi itu sangat banyak, Pak Bu, dan ini di antaranya mengenai adab. Apa itu? Mari kita simak hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Ahmad dari salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Amr bin Shu'aib. Dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya Amr berarti sinten? Shu'aib. Dari kakeknya, semoga Allah meridhoi mereka, radhiyallahu anhum, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kul washrab, kalian makan dan minumlah. Engkau makan dan minumlah, silahkan. Walbas, dan berpakaianlah. Berpakaian di sini mencakup baju, celana, sandal, pokoknya fashion. Wa tasaddaq fi ghairi sarafin wala makhilah. Kemudian di akhir Rasulullah SAW bersabda, dan berinfaklah engkau dengan tidak berlebih-lebihan, wala makhilah, dan janganlah engkau berlaku sombong. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Ahmad. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di sini Rasulullah SAW pertama memerintahkan kepada kita, kepada umatnya, untuk makan dan minum. Dan kaum muslimin, atau terlebih khusus orang-orang yang beriman, itu mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk makan dan minum tidak boleh sampai berlebih-lebihan. Tidak boleh sampai berlebih-lebihan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, makan dan minumlah sesuatu yang baik dan sesuatu yang halal. Makan dan minum sesuatu yang baik atau sesuatu yang halal. Ini adalah dua hal yang perlu kita perhatikan, di antara hal-hal lain ketika kita sedang makan dan minum. Yang pertama, makan minum jangan sampai berlebih-lebihan.
Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf, ya bani Adam, wahai anak keturunan Adam. Kita semua anak keturunan Adam nggih. Teng mriki mboten enten sing keturunan monyet. Itu teori kurang jelas ya. Manusia itu keturunannya Nabi Adam, bukan keturunan monyet. Ya bani Adam, wahai anak keturunan Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Pakailah pakaian yang baik, pakailah pakaian yang bagus setiap kalian masuk ke masjid. Nah, ayat ini sebagai dalil supaya kita kalau mau ibadah kepada Allah itu gunakan pakaian yang baik ya. Jangan sampai bal-balan, ngarit, ming pasar pakaiannya sama dengan pergi ke masjid ya. Kurang tepat gitu Pak Bu. Nek kelas lagi teng sawah nggih pakai kaos oblong, bal-balan nggih pakai jersey, seragam ya. Nah, kalau ke masjid ganti pakai baju muslim yang baik. Ini kata Allah Subhanahu wa taala disuruh. Lalu apa kata Allah? Wa kulu washrabu. Kalian makan dan minumlah. Wala tusrifu. Tapi ingat, jangan berlebih-lebihan. Yang namanya berlebih-lebihan berarti di antara contohnya nggih, wis antop sudah sendawa pengen nambah maning. Padahal wis ngasih ngelus-ngelus perut pengen nambah lagi ya. Itu di antara contohnya saja. Jangan sampai seperti itu ya. Wala tusrifu, janganlah berlebih-lebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Karena Allah itu enggak suka dengan orang-orang yang berlebih-lebihan. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini yang pertama. Di antara hal yang harus kita perhatikan, jangan makan dan minum secara berlebih-lebihan. Kemudian yang kedua tadi adalah jangan makan dan minum sesuatu yang diharamkan oleh Allah atau sesuatu yang buruk untuk tubuh kita. Dan tata cara makan dan minum yang diperintahkan ini, yang Allah perintahkan kepada orang-orang yang beriman, itu mirip dengan perintah Allah yang Allah perintahkan kepada para rasul, Pak Bu. Jadi Allah memerintahkan para rasul untuk makan yang baik-baik dan yang halal. Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada kaum muslimin untuk makan sesuatu yang baik dan halal. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai rasul, ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, kulu minat thayyibat, kalian makanlah makanan-makanan yang baik. Nih, Allah langsung berfirman kepada para rasul, wa'malu salihan, dan beramal solehlah kalian. Ini dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 51. Kemudian di ayat lain, di surat lain pula, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalau tadi para rasul, kalau sekarang orang-orang yang beriman. Kulu min thayyibat, kalian makanlah makanan-makanan yang baik. Ma razaqnakum, dari apa yang kami berikan, rizkikan kepada kalian. Washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun, dan bersyukurlah kepada Allah jika kalian memang mengaku beribadah kepadanya ya. Jadi perintah Allah kepada kaum muslimin, kepada kaum mukminin itu sama dengan perintah Allah kepada rasul, para rasul dalam masalah makanan. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian tadi di hadis disebutkan wa tasaddaq fi ghairi saraf wala makhilah, dan bersedekahlah. Sedekah di sini maksudnya infak yang sunnah. Para ulama menjelaskan adalah infak yang sunnah, hukumnya sunnah. Jangan sampai kita berlebih-lebihan. Loh Ustadz, maksudnya jangan berlebih-lebihan bagaimana?
kita juga harus memperhatikan hak kita, apalagi dengan keluarga kita. Ya. Misalnya kita kalau punya uang 100.000 pengen infak, ya, dan qadarullah di situ ada ya beban mungkin untuk keluarga, maka panjenengan keluarkan berapa persen? 20%-nya atau 30% mboten napa-napa. Nah, yang lain gimana Ustadz? Untuk keluarga panjenengan, panjenengan memberikan harta, makanan dan yang lainnya ke keluarga panjenengan, itu juga termasuk infak, ya. Dan itu jauh lebih wajib, ya. Jadi jangan sampai kita salah paham, infak ke sana kemari dengan jumlah yang banyak tapi keluarganya ditelantarkan. Jangan sampai Pak Bu, ya, jangan sampai kita seperti itu. Keluarga kita itu jauh lebih wajib mendapatkan infak dari kita daripada yang di luar. Namun hal ini bukan berarti larangan kita nggak boleh infak, nggak boleh, disunahkan. Tapi kata Rasulullah jangan berlebihan, ya. Semampunya nggak apa-apa, ya, karena itu sifatnya sunnah, ya. Yang penting menjalankan, ya, bukan sampai meninggalkan. Kemudian pesan terakhir tadi, wala makhillah, janganlah menjadi orang yang sombong, ya. Ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya, dan dari kemarin sudah kita singgung dan juga sama Ustadz Haji juga, ancamannya sangat berat orang-orang yang sombong, ya. Kalau berkaitan dengan hadis, maka berarti jangan makan berlebih-lebihan dan sombong. Memang contoh makan sombong niku pripun Pak Bu? Ya, makannya sambil mungkin ada perasaan pamer, merendahkan, ya. Jangan minum sesuatu yang berlebihan atau yang diharamkan, dan juga jangan sombong. Jangan memakai pakaian atas niat yang sombong. Jangan bersedekah atas niat yang sombong, ya. Jangan sombong kalau kita kaitkan dengan teks hadis, karena sombong itu resikonya sangat berat. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga orang yang dalam hatinya itu ada kesombongan meskipun sebesar biji sawi, ya. Maka kita harus perhatikan diri kita, jangan sampai kita sombong kepada orang lain, karena ancamannya begitu sangat mengerikan. Alasannya juga tidak kalah mengerikan, yaitu neraka. Mungkin ini jamaah sekalian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.